Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga baik-baik selalu dan tetap semangat. Hari ini kita belajar tematik. Tematik menarik dan asik. Sebelum belajar, kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Kita lanjutkan sekarang pembelajaran 6. Pada musim kemarau, pada musim kemarau setiap hari cuaca cerah, udara terasa panas, dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air. Jadi itu musim kemarau ya. Nah, coba perhatikan mereka ngobrol ya. Jadi kalau musim kemarau itu banyak yang kekeringan. Dayu dan teman-teman sedang berkumpul, bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang berita kekeringan di berbagai tempat. Gambar itu dibawa ke sekolah. Gambar itu akan ditunjukkan kepada teman. Jadi mereka mau mengumpulkan tentang tugas mencari gambar ya, kekeringan. Kita lanjutkan. Ayo mengamati. Dayu menunjukkan gambar yang di bawahnya. Dayu meminta teman untuk mengamati gambarnya. Nah, kita lihat ya. Nah, itu ada tempat yang besar ya, tandun air ya. Nah, banyak yang mengantri mengambil air ya karena kekeringan. Apa yang kamu lihat dari gambarku, Lani? Menurutmu mengapa mereka harus antri? Ya, jadi ini antri karena semuanya tempat kekeringan, makanya mereka antri mengambil air ya. Itu gambar sedang antri mengambil air karena kekeringan. Sumber air bersih hanya satu. Itu kata Lani. Apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu? Nah, kata Dayu. Saya tahu, kata Siti. Ayo, Bapak dan Ibu silakan antri dengan tertib. Kalau menurut Lani bagaimana? Ya, tanya Siti. Mari menghemat air agar tidak kekeringan. Itu jawab Lani. Betul Lani, ayo kita bermain peran sesuai gambar tadi. Itu kata Dayu. Ayo bermain peran. Kemudian Dayu dan teman-teman bermain peran. Mereka bermain peran tentang gambar yang dibawa Dayu. Dayu dan teman-teman lalu berdiskusi. Peran apa yang akan dimainkan? Ada yang berperan sebagai penduduk yang mengantri air. Ada yang berperan sebagai petugas pengatur antrian. Ya, jadi ini bermain peran ya. Nah, coba perhatikan sekarang mereka ini bermain peran. Mari mengantri air di sini, Pak. Ya, itu kata siapa? Benny ya. Ambil airnya 1 ember dulu ya, maka semua kebagian air. Itu kata Dayu ya. Jadi mereka bermain peran. Ayo lewat sini yang sudah ambil air. Itu kata Lani. Mari menjaga sumber air agar tidak kekurangan air bersih. Itu kata Benny ya. Jadi mereka bermain peran seperti penduduk yang tadi digambar ya. Dapatkah kamu melakukannya? Amati gambar untuk bermain peran. Diskusikan bersama temanmu. Pilih perannya lalu mainkan. Ya, dicoba ya kalian main dengan teman-teman kalian ya, dicoba atau dengan saudara kalian. Ayo mengamati. Setelah bermain peran, Dayu dan teman-teman lelah. Mereka beristirahat. Mereka berkumpul di halaman sekolah. Mereka duduk di bawah pohon. Mereka menikmati cuaca yang cerah pada musim kemarau. Nah, coba kita perhatikan gambarnya ya.
Lelah juga setelah bermain peran, tapi menyenangkan. Itu kata Dayu. Betul Dayu, sangat menyenangkan. Oh iya Udin, benda apa yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya besar. Itu tanya Edo. Iya Edo, saya sudah membuat alat ukur tidak baku seperti yang dibuat Benny. Saya membuatnya dari gantungan baju. Itu kata Udin ya. Ayo mencoba bermain sambil menimbang benda. Udin dan teman-teman beristirahat di halaman sekolah. Udin menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuatnya. Udin membuat alat itu dari gantungan baju. Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Mereka bermain sambil menimbang benda. Amati gambar berikut ya, gambarnya coba perhatikan ya, itu gantungan baju ya. Lihat teman, ini alat yang saya buat. Ayo lihat di sekeliling. Mari mencari 5 benda lalu timbanglah pakai alatku ini. Alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Kita bisa mengukur berat benda pakai apa saja. Bisa kelereng, buku tulis dan lain-lain. Jadi itu untuk menimbang benda ya. Ayo mencoba. Carilah 5 buah benda di sekitarmu. Timbanglah berat benda yang kamu temukan. Timbang berat benda menggunakan kelereng. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Jadi kalian mencari 5 benda ya. Ini contohnya batu kerikil. Ini bisa kalian cari misalnya buku tulis ya, sepatu ya. Oh ini bukan buku tulis ya, ini mungkin yang pertama ini kan batu kerikil, kemudian ini nomor 2 tas, nomor 3 sepatu, nomor 4 sandal, nomor 5 tempat pensil. Coba ditimbang jadi dengan alat yang sederhana tadi dari gantungan baju ya, berapa butir ya, kalian lihat pakai kelereng ya, pemberatnya kelereng, berapa butir kelereng, terus tasnya berapa ini ya. Ini jadi ini bisa kita timbang ya. Kemudian sepatunya berapa butir kelereng beratnya ya. Kemudian sandalnya beratnya berapa butir. Terus yang tempat pensilnya berapa butir kelereng, kalian tulis ya di sini. Terus ini bendanya juga. Ini beratnya berapa. Coba ya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Benda manakah yang paling berat? Jadi setelah kalian timbang tadi barang atau benda-benda tadi, yang paling berat mana ditulis ya di sini. Kemudian benda manakah yang paling ringan? Jadi kalian tadi menimbang mana yang paling ringan ya. Terus yang C, urutkan benda pada tabel di atas ya. Urutkan benda dari yang paling ringan ya. Dari 5 benda tadi yang paling ringan apa, kemudian apa, terus seperti tadi ya mengurutkan. Terus urutkan benda dari yang paling berat. Coba ya, kalian coba ditulis di sini nanti hasilnya. Nomor 2, sekarang timbang lagi kelima benda di nomor 1. Timbang berat benda menggunakan buku tulis. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Sekarang pemberatnya ini memakai buku tulis ya. Jadi ini batu kerikil, berapa buku tulis ini ya. Kalian timbang ya. Nomor 2 tadi apa, tas, berapa buku tulis ya, ini beratnya. Kemudian sepatu beratnya berapa ya. Nomor 4 sandal berapa tadi ya, berapa buku tulis. Nomor 5 tempat pensil, berapa buku tulis ya. Coba kalian timbang ya menggunakan buku tulis pemberatnya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Benda manakah yang paling berat? Jadi setelah kalian timbang tadi, yang paling berat yang mana ya? Coba ditulis ya. Ditulis beratnya yang mana yang paling berat. Terus yang B, benda manakah yang paling ringan ya? Tadi setelah kalian timbang mana yang paling ringan. Kemudian C, urutkan benda pada tabel nomor 2. Urutkan benda dari yang paling ringan. Jadi yang setelah kalian timbang yang paling ringan mana saja urutannya ya. Kemudian urutkan benda dari yang paling berat ya. Yang paling berat
mana saja ya urutannya, coba ditulis ya. Yang D, bandingkan hasil timbangan berat benda di nomor 1 dan nomor 2. Mengapa hasilnya berbeda? Ya, karena pemberatnya beda ya. Tadi ada pemberatnya pakai kelereng dan yang kedua pakai buku tulis ya. Jadi tentu saja beda ya. Beratnya kelereng dengan buku tulis itu berbeda. Ayo berdiskusi. Waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-teman kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin berkurang. Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Setelah digunakan, tutup keran dengan rapat, itu kata Udin. Jika keran bocor, segera ganti, itu kata Siti. Mengapa harus diganti? Nah, itu tanya Dayu. Agar air tidak terbuang, kata Edo ya. Jadi mereka berdiskusi ya di situ. Ayo mencoba. Edo dan teman-teman bertugas piket di sekolah. Mereka mengawasi penggunaan air bersih. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Edo dan Beni piket di kamar mandi. Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman. Ya, jadi ini sedang piket ya. Kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua meminta siswa bercerita tentang jenis kegiatan yang dilakukan di sekolah pada musim kemarau. Ya, jadi ini nanti dengan orang tua ya. Kalian bercerita tentang jenis kegiatan yang dilakukan pada musim kemarau. Sekarang kita sudah belajar ya. Saatnya kita akhiri pelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi dengan pelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.